Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Vindi Alfionta Yusuf. Aku dari kelas C, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Gorontalo. Sebelum masuk pada materinya, apakah kalian ada yang tahu apa itu mikroba, protista, dan virus? Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian mikroba. Mikroba atau mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme sering kali bersel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak atau multiseluler. Namun, beberapa protista bersel tunggal masih terlihat oleh mata telanjang dan ada beberapa spesies multisel tidak terlihat oleh mata telanjang. Virus juga termasuk ke dalam mikroorganisme meskipun tidak bersifat seluler. Yang kedua, protista. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungus. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama protista, tetapi sekarang tidak dipertahankan lagi. Penggunaannya masih digunakan untuk kepentingan kajian ekologi dan morfologi bagi semua organisme eukariotik bersel tunggal yang hidup secara mandiri atau membentuk koloni bersama-sama, namun tidak menunjukkan diferensiasi menjadi jaringan yang berbeda-beda. Ciri-ciri protista. Yang pertama, umumnya merupakan makhluk hidup uniseluler, namun terdapat juga yang multiseluler seperti ganggang laut. Yang kedua, memiliki membran inti atau eukariota. Yang ketiga, beberapa bersifat autotrof, dan ada juga yang bersifat heterotrof. Yang keempat, hidup di habitat yang berair atau lembab. Yang kelima, dapat hidup sebagai parasit bagi organisme lain. Yang keenam, memiliki flagela atau cilia. Yang ketujuh, respirasinya secara aerobik, yaitu proses pemecahan senyawa glukosa membutuhkan oksigen. Yang kedelapan, reproduksi dengan generatif dan vegetatif. Generatif dengan konjugasi, vegetatif dengan membela diri, hidup soliter maupun berkoloni. Klasifikasi protista. Protista memiliki 3 klasifikasi yang berbeda. Yang pertama ada protista mirip tumbuhan, yang kedua ada protista mirip hewan, dan yang ketiga ada protista mirip fungi atau jamur. Oke, yang pertama ada protista mirip tumbuhan. Dikatakan mirip tumbuhan karena bersifat autotrof dan memiliki klorofil. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan yang pertama, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, memiliki klorofil yang terdapat pirenoid yang berfungsi membentuk amilum. Yang ketiga, uniseluler atau multiseluler. Yang keempat, produksi dengan aseksual dan seksual. Yang kedua, protista mirip hewan. Dikatakan mirip hewan karena bersifat heterotrof dan tidak memiliki klorofil. Protista ini memasukkan makanan dengan menelan melalui mulut pada membran sel. Contoh protista mirip hewan adalah protozoa yang terdiri dari kelas. Yang pertama, Rhizopoda atau kaki semu. Yang kedua, Flagellata atau bulu cambuk. Yang ketiga, Ciliata atau rambut getar. Dan yang keempat, Sporozoa atau penghasil spora. Dan yang ketiga, protista mirip jamur atau fungi. Yang pertama, Myxomycota atau jamur lendir. Yang kedua, Acrasiomycota atau jamur lendir bersekat. Dan yang ketiga, Omycota atau jamur air. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri.
Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan arkea. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota. Sementara virus yang menginfeksi sel prokariota seperti bakteri dan arkea dikenal sebagai bakteriofag. Ciri-ciri virus. Yang pertama, hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme. Yang kedua, memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Yang ketiga, virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion yang mengandung DNA atau RNA saja. Dan yang keempat, dapat dikristalkan, tetapi virus masih memiliki patogen apabila diinfeksi ke organisme hidup. Bersifat aseluler atau tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel-organel sel. Dan yang terakhir yaitu gejala terinfeksi virus. Yang pertama ada pilek, yang kedua flu, yang ketiga sakit tenggorokan akibat streptococcus, yang keempat flu perut, yang kelima radang paru-paru, dan yang keenam penyakit kelamin. Oke, sekian dari materi saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa juga follow akun sosmed aku. Terima kasih, bye-bye.